Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurmiati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare dengan NIM 22519011158. Mengajar di sekolah SMP Negeri 4 Tinggi Moncong. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Berikut ini saya tunjukkan KTP saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jadi seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya maju ke depan, pimpin temannya untuk baca doa bersama. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Iya, jadi sebelum kita melakukan kegiatan seperti belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita lebih konsentrasi, lebih fokus dalam menerima pelajaran. Iya, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Coba dicek sekelilingnya, ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Berarti hadir semua. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Apriana maju ke depan, pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya anak-anakku, silakan berdiri dulu semua.
membuat model sederhana sel hewan dan sel tumbuhan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, yang keempat, menjelaskan fungsi dari setiap organel sel yang ada pada model. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar kita akan mempelajari lebih dalam mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Tepuk semangat. Dan win win win. Dun dun dun. Dan win win win. Dun dun dun. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha semangat. Iya, semangat sekali. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar di depan. Silakan anak-anakku diperhatikan gambarnya. Silakan ditebak yang mana gambar di atas yang merupakan gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Coba ditebak. Siapa yang bisa tebak? Siapa duluan tadi? Fitri. Iya, silakan Fitri. Yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan, Bu. Benar atau salah? Iya benar. Kenapa Fitri? Mengapa dikatakan sel tumbuhan? Karena memiliki klorofil untuk fotosintesis. Iya benar sekali. Ya, sekarang siapa yang bisa tebak yang mana sel hewan? Ya, Alia. Silakan Alia. Yang sebelah kiri adalah sel hewan, Bu. Yang sebelah kiri sel hewan. Benar atau salah? Mengapa dikatakan yang sebelah kiri sel hewan? Karena memiliki jenis sel bentuknya bisa berubah. Iya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anakku diperhatikan baik-baik video yang Ibu putar. Masih ingatkah bagian-bagian sel hewan? Yuk kita amati kembali gambarnya di bawah ini. Bagian-bagian dari sel ini disebut juga organel sel. Kita mulai dari bagian terluar ya. Ada membran sel, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, sentrosom, mikrotubular, lisosom, badan Golgi, dan cairan sel yang disebut dengan sitoplasma. Sekarang kita kenali bagian-bagian sel tumbuhan. Dari yang terluar ya, dinding sel, membran sel, nukleus, nukleolus, kloroplas, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola makanan, dan sitoplasma. Nah, itu tadi video mengenai bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa sel hewan dan sel tumbuhan berbeda? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, Kiki, silahkan Kiki. Ya, silahkan dijawab, berdiri di situ. Karena adanya kebutuhan dan Iya apa? karena adanya kebutuhan dan fungsi yang berbeda antara organisme dan hewan tumbuhan. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Ija, silakan dijawab Ija. Sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan memiliki vakuola yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan. Kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil
dari makhluk hidup. Tetapi, apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Dalam materi ini, kita akan mempelajari dua jenis utama sel yang ada di bumi, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Meskipun keduanya sama-sama memiliki perbedaan, tapi hal itu yang membuat mereka terlihat unik. Mari kita pelajari bersama. Nah, di sini ada struktur sel. Mari kita bahas satu persatu bagian-bagian sel yang ada di semua sel, baik hewan maupun tumbuhan, atau yang biasa disebut organel sebagai berikut. Nah, yang pertama ada apa? Ada membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya zat, dan menjaga keseimbangan sel. Membran ini bersifat selektif, permeabel, artinya hanya zat tertentu yang bisa melewatinya. Nah, yang kedua ada dinding sel. Dinding sel berbeda dari sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa di bagian terluar. Dinding sel ini memberikan bentuk yang kaku dan tetap, melindungi sel dari kerusakan fisik dan tekanan osmosis yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah pusat kendali sel. Di dalamnya terdapat materi genetik atau DNA yang berisi cetak biru untuk semua aktivitas sel, mulai dari pertumbuhan, metabolisme, hingga reproduksi. Nukleus ini dilindungi oleh selaput inti. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria itu sering disebut pembangkit listrik sel. Fungsi utamanya adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses yang disebut respirasi sel. Sel-sel yang membutuhkan banyak energi seperti sel otot memiliki banyak mitokondria. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan sangat besar dan dominan, hampir mengisi sebagian besar luar sel. Vakuola berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan produksi zat. Vakuola juga berperan penting dalam menjaga kekakuan atau turgor sel, yang membuat tumbuhan tetap tegak. Vakuola pada sel hewan biasanya kecil dan bahkan tidak ada. Nah, selanjutnya ada kloroplas. Ya, kloroplas adalah organel yang bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimia atau makanan bagi tumbuhan. Kloroplas hanya ada di sel tumbuhan. Jadi kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Jadi ini adalah gambar sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan seperti jeli yang mengisi seluruh bagian sel di antara nukleus dan membran sel. Semua organel lain mengambang di dalam sitoplasma ini. Sitoplasma ini berfungsi
dan perlindungan ekstra bagi sel. Selanjutnya di kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas. Oleh karena itu, sel hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri dan harus mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas yang mengandung klorofil. Organel inilah yang memungkinkan tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia atau makanan. Nah, sel hewan dan sel tumbuhan adalah dua jenis yang berbeda, namun memiliki banyak kesamaan sebagai sel eukariotik, seperti adanya nukleus, sitoplasma, dan mitokondria. Namun, perbedaan utama yang paling menonjol terletak pada keberadaan dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang besar pada sel tumbuhan. Adanya dinding sel membuat sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku. Kloroplas memungkinkannya membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, dan vakuola yang besar membantu menjaga kekakuan sel. Sementara itu, sel hewan tidak memiliki struktur ini. Hal ini membuatnya lebih fleksibel dan bergantung pada makhluk lain untuk mendapatkan makanan. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk memahami cara hidup dan berfungsinya tumbuhan dan hewan. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Sudah paham semua? Iya. Sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam bentuk kelompok. Silakan Fitri geser ke sebelah sini. Andika geser ke sebelah sini. Andika, bawa tasnya. Terus Fahmul geser ke sebelah sini. Fahmul, bawa tasnya. Kiki geser ke sebelah kiri. Kiki, bawa tasnya. Ya, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan. Ibu juga akan membagikan sebuah gambar dan materi bacaan untuk menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Silakan dijawab secara kelompok. Ibu ingin melihat kerjasama kalian. Semua anak-anakku harus aktif bekerja. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Ya, di nomor 1. Nomor 1 itu ada. Nah, ini gambar apa ini? Iya, ini gambar ya warna biru. Apa ini? Kenapa? Ya silakan kerjasama.
Ya, bantu temannya dia. Jadi semua anggota kelompok harus aktif. Yang sebelah sini coba. Ini gambar apa ini? Nah ini, iya, nomor baru gambar apa itu? Iya. 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 Silakan dijawab. Apa yang anak bantu temannya adanya? Ya, silakan dijawab. Sudah selesai? Belum? Iya, silakan dikerjakan. Silakan bicara sama temannya, kerjasama. Ya ini. Iya, silakan ditulis. Ya.
Di sini sudah selesai. Sudah, Bu. Iya, yang lain silakan dikerjakan. Tidak usah berburu-buru. Di sini juga sudah selesai. Iya, silakan ditunggu temannya yang sebelah sini. Ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Coba lihat. Ini sudah selesai ya? Sudah? Ya, tunggu temannya dulu yang kelompok di sebelah sini. Ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Apa yang mana ini? Organel. Ini bagian sel hewan. Jadi ini diperhatikan gambarnya. Kemudian disamakan sama apa yang ditanyakan di LKPD. Silakan dikerjakan sama teman-temannya. Ya, sudah selesai semua? Ya, sudah. Ibu ingin salah satu dari anggota kelompok menjelaskan kepada teman-temannya mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Siapa yang berani? Coba angkat tangannya. Siapa? Ya, Fitri. Silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Iya, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Iya, berarti kalian semua sudah paham mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Atau ada yang belum paham? Sudah? Iya, sudah semua. Berarti kalian semua sudah bisa membuat model antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah proyek. Silakan dipilih mau buat sel hewan atau sel tumbuhan. Silakan alat tambahannya dikeluarkan. Jangan, kalian pilih yang mana? Yang sel hewan? Iya. Nah, ini gambar sel hewan. Ya, silakan gambar organ sel hewan. Jadi jika ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Nah, tadi Ibu sudah bagikan gambar sel hewan dengan sel tumbuhan. Silakan digambar. Kalian pilih yang mana? Sel tumbuhan. Ya, silakan digambar. Nah, ini sel tumbuhan. Nah, gambar saya di sebelah sini. Ya, Adrian, bantu temannya Adrian. Ya, ini gambar apa? Dipilih. Sel hewan, ya silakan. Jadi kalian semua harus kerjasama. Iya, silakan bicara sama temannya, bantu mewarnai. Ya, silakan berdiri bantu temannya di sebelah sini. Silakan sahur di sini sahur sama temannya. Ya, berdiri saja tidak apa-apa.
Ya, silakan diwarnai tangannya, bantu warnai. Ya, ini bentuknya seperti kelereng. Iya. Sini sama dulu, bantu temannya. Iya, ada yang bagian gambar, ada yang putih. Iya, warna birunya iya. Warna biru ini iya. Ini sel hewan. Ya, silakan lihat di gambarnya. Coba apa yang mana? Ini bentuknya seperti apa ini? Ya, silakan warnai. Ya. Ini warna nih. Iya, ini warna biru. Jadi yang masih bingung silakan bertanya. Ya, kalau selesai silakan ditempel sama kardusnya. Ya, di sini sudah bagian P. Apa nih? Mewarnai. Iya. Silakan ditempel pada kardusnya. Ya, silakan digunting, dirapikan. Ya, sudah selesai semua? Sudah? Iya. Kalau belum, ya di sebelah sini belum, silakan diselesaikan dulu. Ya, tidak usah terburu-buru.
sudah selesai? Iya, tunggu kelompok yang lain. Sudah semua? Sudah? Ya, tunggu dulu. Nah, di sini juga sudah selesai. Ya, sudah selesai? Iya. Jadi semuanya sudah selesai membuat model 3D sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang Ibu ini setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil model yang dibuat. Siapa yang mau duluan tampilkan model selnya? Angkat tangannya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan anggota kelompoknya maju ke depan. Ya, Nasul, Adrian. Jadi teman-teman yang lain perhatikan kelompok 1. Jika ini ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan model sel hewan yang telah kami buat. Iya, silakan. Yang pertama, retikulum endoplasma halus. Iya, Yang kedua, badan mikro. Yang ketiga, endoplasma kasar. iya, Yang keempat, ribosom. Yang kelima, badan Golgi. Yang keenam, sentosom. iya. Yang ketujuh, mitochondria. Iya. Untuk alat tambahnya apa saja yang digunakan? Kertas, kardus, pulpen, pensil warna. Iya. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Iya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan kelompok 1 duduk kembali di tempatnya. Nah, sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil model yang sudah dibuat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Andika, Kiki, silakan Kiki. Model apa? Sel tumbuhan. Iya, sel tumbuhan. Ada apa saja di sana modelnya? 01, mitokondria. Iya, di nomor 1 ada mitokondria. Apalagi? Pola. Iya. Untuk alat tambahannya apa saja yang digunakan? Apalagi? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk kembali. Silakan kelompok 3 maju ke depan presentasikan hasil model sel yang telah dibuat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sel hewan. Iya. Yang pertama, retikulum endoplasma halus. Kedua, badan
Keempat, kosong. Iya. Kosong. Kosong. Keenam, bintang berbeda. Ketujuh, dan kosong. Iya, untuk alat dan bahannya apa saja yang digunakan Afriana? Apa? Ya, apa lagi? Bagus, apa lagi? Iya. Iya. Ada yang ingin bertanya? Iya. Tidak ada? Iya. Dikasih apa? Berdasarkan nomor 3 duduk kembali. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Kita sudah paham mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita juga sudah membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Dan untuk kelompok 1, Ibu mengapresiasi kelompoknya. Mereka berani tampil di depan, sudah melakukan kerjasama dengan baik. Ini bisa jadi contoh untuk kelompok lainnya. Berarti kalian semua sudah paham ya mengenai sel hewan dan sel tumbuhan? Sudah paham? Iya, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi dalam bentuk esai. Ini soalnya ada 5 nomor ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan soalnya 5 nomor. Satu lagi. Ya, silakan dikerjakan 5 nomor. Ya, yang mana? Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan ada yang kerjasama ya. Iya, namanya di sini. Kenapa berat? Ini 5 nomor. Jangan ada yang kerjasama. Jadi silakan dikerja secara mandiri.
Ini nomor berapa ya? Nomor 4. Iya, ini ada di nomor. Ada sudah selesai.
Ya, ini 3 orang sudah selesai. Ya, silakan dikerjakan. Nomor berapa ini? Ini nomor 5 belum dijawab. Ya, silakan jawab. Nomor berapa sudah jawab? Nomor 5 belum dijawab ini. Ini nomor 4 belum dijawab. Iya, silakan. Ini nomor 3 belum dijawab. Ya, jawab dulu. Ya, Adrian juga belum. Silakan dikerjakan. Jadi yang sudah selesai jangan diganggu temannya. Ya, silakan yang belum selesai dikerjakan. Jangan ada yang kerja sama temannya. Siapa lagi yang sudah selesai? Yang belum, silakan dikerjakan. Sudah? Ya, yang ini belum dikerjakan. Berapa ini? Silakan dikerjakan. Ini juga belum, silakan dikerjakan. Amel, di nomor berapa Amel? Nomor 3, ya, silakan dikerjakan. Farul sudah selesai Farul? Sudah? Ya, si Farul. Yang lain silakan dikerjakan. Dika, saya belum dengar Dika belum menjawab. Iya, silakan dijawab. Jadi kita tunggu teman kita yang belum selesai. Jangan terlalu terburu-buru mengerjakan soalnya. Ini nomor berapa ya? Nomor 4. Ya, apa sudah selesai praksi? Adrian sudah juga.
Ya, Adriana sudah selesai nih. Sudah? Silakan dikerjakan. Sudah? Ya, ini masih ada nomor ini. Silakan. Ya, Dika sudah di nomor 5. Silakan. Sudah selesai? Iya, ini sudah selesai. Andika sudah nikah? Iya. Ya, kita tunggu Nasrul dengan Fitri. Ya, silakan dikerjakan. Nasrul sudah selesai, Nasrul? Ya, silakan dikerjakan. Ya, kita tunggu teman kita. Fitri sudah, Fitri? Yes, sini. Ya, Nasrul juga sudah selesai. Berarti semuanya sudah mengerjakan soal mandiri. Sekarang Ibu ingin membagikan kalian lembar refleksi. Silakan diisi sesuai dengan perasaanmu hari ini dalam menerima pembelajaran. Jadi di situ ada gambar emoji. Silakan dilingkari, kemudian pilih apa yang ingin dilingkari, kemudian jelaskan mengapa kalian memilih emoji tersebut. Jadi kalau kalian selama pembelajaran merasa bahagia, silakan dilingkari. Kalau merasa sedih, silakan. Tapi di bagian bawah diisi alasan kenapa sedih, kenapa bahagia. Ya, silakan dijawab. Ini dijawab secara mandiri sesuai dengan perasaan kalian masing-masing.
Ya silakan diberikan ini misalkan hari ini sedih, alasannya kenapa, silakan. Iya. Ya alasannya kenapa memilih emoji ini, silakan ditulis di sini. Ini ya sudah dipilih, terus di sebelah sini ditulis alasannya. Silakan. Ya ini Afriana sudah selesai. Ya sudah. Iya. Yang lain silakan dikerjakan. Adrian sudah selesai. Adrian sini, Adrian dikumpul. Iya. Ya silakan diisi naskah. Sudah. Ya. Tapi ini belum diisi. Silakan. Iya, ini sudah selesai. Iya. Adiba sudah? Iya. Jadi yang lain silakan dikerjakan. Kita tunggu teman kita yang belum selesai. Ya, Kiki sudah Kiki? Ya, sini. Ya, satu. Ya. Sudah? Iya. Adrian sepertinya bahagia sekali hari ini, Adrian. Ya, sini jawab. Kalau selesai silakan dikumpul. Ya? Iya. Ya. Fitri. Sudah? Aman? Sudah masuk? Satu lagi yang belum? Dika sudah selesai Dika? Iya. Jadi untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang spesialiser. Tentang apa? Ya, spesialiser. Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan mejanya dirapikan dulu semua. Silakan. Bisa terburu-buru dirapikannya. Ya, pelan-pelan. Iya, silakan dirapikan.
Sudah rapi semuanya? Sudah bersih? Tidak ada semuanya? Coba dilihat